Jadi tidak semuanya itu pakai fakta hukum, tidak. Ada yang sifatnya keindahan, jangan dipertanyakan secara ilmu. Nah ini yang membuat ustadz-ustadz itu menakutkan, karena semua hal dihadapi secara hukum. Islam itu hanya hukum, padahal di atas hukum ada moral, di atas fikih ada akhlak, di atas akhlak ada takwa. Nah karena tidak punya presisi terhadap hierarki nilai ini, maka terjadi silang sengkarut sehingga terjadi ekstremitas. Jadi mereka tidak bisa membedakan ini firman Allah, ini sabda Nabi, ini tafsir ulama. Terus ini pendapat ustadz. Pendapat ustadz itulah yang sampai ke umat. Terus pendapat ustadz itu dianggap sejajar dengan firman Allah, kan gitu Pak. Pendapat ustadz itu seolah-olah begitu mutlaknya, padahal itu semua tafsir dan semua orang punya hak untuk menafsirkan, punya hak untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan alam, kan gitu. Kita lanjutkan. Kenapa sih yang namanya syafaat itu apa toh? Syafaat itu kan karena Anda sama saya itu kan sangunya tidak cukup. Jadi Allah itu kan jual beli. Jadi Allah itu punya warung raksasa isinya surga. Terus kita disuruh beli. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, aku tawarkan kepadamu surga yang membuatmu terhindar dari kebangkrutan, terhindar dari kepedihan, terhindar dari kehancuran. Nah kemudian Allah, tuku swargaku, belilah surgaku itu hanya dengan Anda terus berusaha, tidak berhenti, terus Anda berhijrah, berjihad, beriman, berjihad. Beriman itu artinya Anda trust sama Allah, Anda tidak ada ragu-ragu. Nomor dua, Anda terus menerus berpikir apa yang sebaiknya Anda lakukan, terus kerjaannya, ilmunya, ibadahnya semua diteruskan sampai kemudian Anda berjihad. Berjihad itu artinya Anda setiap yang Anda punya, apa tanah, apa uang, apa modal, apapun, jadikan dia adalah persembahanmu untuk Allah. Bahwa Anda nanti laba banyak terus jadi orang kaya itu efek saja, tapi jangan cari kekayaan dunia, carilah kasih sayang Allah. Itu ya teman sekalian. Nah tapi sangu kita itu sehebat-hebatnya, siapa yang sholatnya tidak pernah bolong? Angkat tangan. Roto angel lagi sampean ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh pernah bolong. Arek-arek iya. Wis sembayangi bolong-bolong, suratin ndek-ndek, li ila karo kulhu ya. Iya, sekarang anak-anak milenial ini sholatnya speed tinggi, high speed gitu. High speed gitu. Bahkan Mas Umbu di Quran itu kan ada Allah menyimpan rahasia-rahasia dengan ayat yang hanya menyebut satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf, lima huruf. Misalnya nun, di karepe jelas lah nun najib gitu. Atau sod, terus alif lam mim, alif lam mim sod, alif lam ro, kaf ha ya ain sod. Itu Allah sengaja menunjukkan kepada hambanya bahwa kamu itu tidak perlu tahu semua. Ada banyak hal yang sebaiknya kamu tidak usah tahu. Bener nggak Mas? Misalnya aurat, tidak boleh, sebaiknya tidak usah tahu kamu, tutupin aja. Aurat kok. Jadi ada sesuatu yang Anda tidak harus tahu, ada yang sesuatu yang Anda harus tahu, ada yang sebaiknya tahu, ada yang boleh tahu, boleh tidak tahu, ada yang kalau bisa tidak usah tahu, atau ada yang jangan sampai tahu. Nah sekarang kan manusia maunya tahu semua. Ya, kayak ini saya mau ngomong syafaat, kemudian kita tanya jawab lagi, atau ada pertunjukan apa, ada persembahan musik atau tari atau apapun lain. Nah, karena kita ini sangunya tidak cukup, apalagi anak-anak sholatnya kan waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar. Wah, cepet sembahyang dengan caranya. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim shod Allahu akbar. Ya cepet raweh 10 menit dadi ya. Pokoknya mek shod alif lam gampang. Karena sah Mas, secara fikih sah toh. Ya tapi gak enak rek karo Gusti Allah. Kon niku gak temenan rek sembayangi rek kan gitu. Malaikatnya iya ada iki ya.
Ya Mas ya. Jadi kita itulah sehebat-hebat kita tidak mampu membeli surga. Tidak mampu, tidak cukup lah, biaya kita itu tidak cukup, sehebat-hebat manusia. Maka satu-satunya jalan Allah memudahkan. Gini aja, asal kamu tuh ikut kekasihku, dia saya kasih syafaat untuk memudahkan kamu masuk ke surgaku, gitu loh Mas. Jadi kenapa kita sholawatan? Karena kita merayu Tuhan. Caranya merayu adalah memuji kekasihnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu Mas ya. Ini khusus untuk teman-teman Islam, dan jadikan ini kegembiraan bagi semua orang yang tidak Islam. Doakan mereka, dan doanya diem-diem, pokoknya mudah-mudahan dapat hidayah, tidak usah nyebut. Saya pernah terpaksa mendoakan Bu Megawati menjelang dia pas pemilihan melawan siapa Pak Bia? Melawan SBY kalau tidak salah. Aku dikondungo, dipaksa aku, akhirnya tak dongakno Mas. Ya Allah, kalau memang Bu Mega ini adalah hambamu yang memang tepat untuk memimpin Indonesia, jangan perkenankan ada apapun yang menghalangi beliau jadi presiden. Tetapi kalau menurut kamu, kalau menurut engkau Bu Mega ini orang yang membahayakan Indonesia, jangan sedikit pun diberi pintu-pintu untuk bisa jadi presiden. Ngono aku. Bener nggak doa saya Mas? Ngono. Karena di Ma'iyah sering datang caleg-caleg, calon gubernur gitu ya, tak doain Mas. Ada yang saya doakan, oke Bib, alhamdulillah saya doakan Anda sudah kampanye bagus banget, tapi saya doakan sampean enggak jadi ya. Loh kok enggak jadi Cak? Loh sampean eman jadi anggota DPR, sampean bisa menjadi lebih mulia dengan peran yang berbeda tidak jadi anggota. Sampean punya kans yang lebih besar, jadi saya doakan enggak jadi eman-eman sampean. Kayak sono sudah Mas. Jadi saya itu pokoknya ngomong macam-macam orang tidak bisa marah. Mergo guyu sik kate murid-murid gak sida ta, guyu sik gitu. Nah, jadi Mas, Anda selawatan itu kan cinta segitiga itu Mas. Anda kalau langsung menempuh ke Allah ya tidak bisa lah, apalah sampean opo lah. Aku barangi opo. Makanya dikasih Muhammad supaya kita ngikut aja dia, nanti kita masuk gitu loh. Itu namanya kolusi segitiga dengan Allah dan Nabi Muhammad gitu loh temannya. Jadi dan tidak perlu selawatan, tidak apa-apa. Selawatan tidak usah banter-banter yang tidak apa, tidak pakai musik yang tidak apa-apa, dalam hati tok yang tidak apa-apa. Atau cinta tok saja sudah cukup. Anda cinta sama Muhammad, Muhammad itu salah apa toh? Salah apa dia? Makanya besok-besok pelajaran Islam di Indonesia, di sekolah-sekolah Islam itu tidak usah aneh-aneh pelajaran akidah dan filsafat macam-macam, enggak usah. Dah pokoknya anak-anak disuruh nyari kelakuannya Rasulullah itu gimana, sama anak kecil lembutnya gimana, sama orang tua sikapnya bagaimana, kumpulkan perilakunya Muhammad. Anda akan menirunya dan Anda akan menjadi orang yang sangat bagus, karena Muhammad itu guru besar ilmu apa saja, ilmu kesehatan semua. Tadi saya diceritain oleh Mas David tentang ada seorang profesor yang profesornya adalah Muhammad. Karena semua yang diomongkan Muhammad itu kan mustahil. Mosok ngomong, pokoknya kalau ada lalat masuk Kanjeng Nabi kan lebokno pisan baru dibuang. Itu kan harus pengetahuan, harus penelitian modern pol itu. Terus Quran bilang janinnya nempel di dinding. Itu kan kalau tidak pakai ronsen tidak bisa lah. Kok Kanjeng Nabi kok tahu? Jadi begitu banyak hal yang memang Allah kasih kepada kita. Gitu ya. Jadi teman sekalian, selawatan tidak usah rame-rame tidak apa-apa, diem-diem ya tidak apa-apa, seneng tok ya tidak apa-apa. Daripada Anda nge-grab sambil yang ndak ya selawatan dikit gitu ya. Ya. Akeh sing nge-grab rek. Ndi? Mesam-mesem ngono iku ya. Tak dongakno oleh arek wedok sing amin amin. Ternyata Mas Umbu di mana-mana problem nomor satu maknya itu jomblo. Kalau sudah saya doakan, ya Allah berilah mereka rizki yang melimpah, amin, gitu ya. Ya Allah berilah ketenangan bagi bapak ibunya, amin. Ya Allah berilah mereka jodoh, amin. Waduh bantere nek soal jodoh, ya Allah hamba-hambamu ini kesepian, ya Allah. Oh alah. Saya mau manggil Pak Yayi atau Ustadz atau saya tidak ngerti ini. Ya. Atau sementara saya panggil Pak Yayi, tidak apa-apa. Oh, nama saya
Z gitu aja Pak Yai. Ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan tadi, Pak Yai tadi banyak cerita persamaan, kasih sayang. Saya sebagai umat Islam merasa sesama saudara-saudara kita yang mungkin akhir-akhir ini berpandangan yang sangat maaf kalau saya katakan ekstrim, sehingga saya kalau keluar dari rumah itu rasanya merasa jauh lebih baik daripada mereka, atau merasakan kesian terhadap mereka. Ini padahal kita diajari, saya pernah membaca Amirul Mukminin Imam Ali mengatakan, kamu jangan keluar dari rumah kalau belum bisa menganggap diri kamu lebih tidak baik daripada orang yang ada. Tapi kadang kita melihat perilaku saudara-saudara kita sendiri, umat Islam itu rasanya sangat sedih gitu dengan perilaku-perilaku yang mungkin tadi Pak Yayi sudah banyak cerita, mungkin mengafirkan atau punya pendapat-pendapat yang lain. Malam ini saya tadi mau berangkat ke sini, di Denpasar ada pengajian yang dimana ustadznya di hotel sudah di intel di mana-mana, di tempat pengajiannya sudah dikerumuni sama intel. Di satu sisi sama di sisi lain di sini cerita kasih sayang, mungkin di sisi lain sedang saling caci memaki. Mungkin Pak Yayi di sini alhamdulillah hatta non muslim, orang Hindu semua bisa menerima. Tapi mungkin di sesama umat Islam kita sendiri mungkin Pak Yayi tidak diterima. Nah, ini tolong kesedihan ini bagaimana bisa supaya kita ini tidak merasa sedih atau merasa lebih baik daripada saudara-saudara kita sekian. Terima kasih Pak Sek. Sebentar biar sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dulu, nama saya Syahidin, asal dari tetangga desa mungkin sama Cak Nun. Saya dari Gedung Betik, kebetulan saya tahu persis juga Cak Nun dari Mentoro. Dulu waktu saya masih muda dulu juga sering bergaul di kakaknya dulu Pak di Jombang. Pertanyaan saya begini Cak Nun, saya panggil Cak Nun aja ya biar enak. Kita dengan judul panggilan pulang kembali boleh disebut innalillahi kalau bahasa anunya, tapi sebetulnya bukan untuk innalillahi, bukan untuk hanya untuk orang yang meninggal aja atau kembali, sebetulnya yang baik bukan untuk itu, tapi yang lain juga boleh disebut innalillahi. Pertanyaannya antara manusia dan Tuhan, yang saya tanyakan adalah apakah manusia itu bagian atau terdiri dari? Sebab kalau makhluk mungkin pisah istilahnya, tapi yang jadi pertanyaan apakah manusia dengan Tuhan itu bagian atau terdiri dari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti kita mohon kepada Pak Sai dan Ibu Rahma untuk maju habis ini ya. Kemudian juga kita kenalan sama Mas Weldo ya, supaya Anda tidak kaget sama beliau ini ya. Nanti kita omong-omong supaya kita itu terbiasa melihat fenomena-fenomena tanpa Anda kehilangan kejernihan dan kasih sayang. Karena setiap orang itu berproses, tidak ada yang final. Anda sudah mati saja belum final kan gitu. Dan kalau Anda mati nanti tidak selesai, karena nanti kalau Anda sudah selesai terus Mungkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan urusannya sama siapa? Sampai Gus Dur sekarang itu belum urusan loh sama Mungkar Nakir. Jadi sudah meninggal sekian tahun, dia belum ketemu dan diinterogasi oleh malaikat Mungkar Nakir sampai sekarang. Lu kok tahu Cak? Lo ya aku kan sering didolani.
Lo kok Jus kok sampean guru urusan ya apa? Terus Gus Dur mengatakan, lah kan Rasulullah mengatakan kalau para pentakziah pergi dari kuburan 40 langkah baru malaikat datang. Lah ini tidak pernah berhenti ya takziahnya. Jadi Gus Dur itu siap diadili ziarah teko meneh, malaikat lunga meneh kan gitu kan. Sampai saiki akhirnya Gus Dur masih magang ini. Akhirnya dia di makam itu sering dolan ke jalan raya, lihat-lihat gitu karena belum diurus urusannya. Terus ada truk lewat, terus ada tulisan, ada gambarnya Pak Harto. Piye kabar mulai? Penak zamanku toh. Gitu. Akhirnya Gus Dur ingat Pak Harto dan kangen sama Pak Harto. Akhirnya Gus Dur terbang nyari di mana Pak Harto sekarang. Sedang oleh Allah ditahan di mana sebelum masuk neraka apa surga. Kan ditahanan dulu kan gitu kan. Terus ketemu sama Pak Harto. Pak Harto seneng banget dari Gus Dur. Kok tumben Gus? Dolan mriki nggih Pak Harto kula niku dereng urusan kali Mungkar Nakir, belum urusan. Akhirnya kula dolan-dolan kok liwat ono truk-truk niku enten gambar sampean. Diceritakno piye kabar mulai sak piturute. Terus Pak Harto kan malu-malu kucing itu, ternyata kok ada rakyat yang berpendapat zaman Pak Harto lebih enak daripada sekarang. Terus Pak Harto tanya sama Gus Dur, nek miturut Gus Dur ini bener nggak omongannya rakyat gitu. Terus Gus Dur jawab, namanya juga Gus Dur gitu. Ya bener Pak. Lu kok bener? Langge zaman sampean Soehartonya cuma satu, saiki kabeh Soeharto ya Pak. Gus Dur itu favorit saya. Ketemu saya enggak pernah serius selama hidup sampai beliau meninggal. Gus Dur di impeachment, dipecat, saya yang sama Mbak Vian datengin pertama dan saya yang bawa dia keluar dari istana dan seterusnya. Dan naikin Gus Dur juga saya perjuangkan di jantung politik itu. Saya perjuangkan supaya Gus Dur yang jadi, karena kalau Mega yang jadi orang Islam tidak siap, kalau Habibie yang jadi orang PDIP juga marah, orang Abangan marah. Akhirnya Gus Dur yang kita naikkan karena dia orang tua, karena dia dari Jombang ijo karo abang diterima kan gitu kan. Betul. Terus saya tanya, Gus sampean ini sudah saya naikin loh ya, tapi sampean tanggung jawab ke saya minta 3 hal. 1 soal Aceh, saya bilang gampang cak Aceh macam-macam tak tempeling sambil tidur gini Mas. Nomor 2, tidak boleh lagi ada pemimpin Indonesia yang main-main sama Nyai Roro Kidul, saya bilang gitu. Saya sudah nyatakan di Keraton Jogja dan tidak boleh ada lagi. Hubungan sama Nyai Roro Kidul ada sendiri konteksnya, tapi tidak seperti raja-raja sebelumnya. Saya nyatakan benar-benar di depan Sultan dan seluruh Sultan-Sultan senusantara di Keraton Jogja, dan mereka tidak ada yang bantah karena yang ngomong adalah raja di raja. Jangan marah ya Dik ya. Guyon. Terus Gus Dur jawab, gampang cak ya Roro Kidul kok repot. Lu jangan gampang-gampang sampean. Lu tak SMS wingi kata dia. SMS ya apa Gus? Tak kon jilbaban. Saya kira jilbaban itu. Saya Roro Kidul jilbaban. Saya Gus Dur ini loh, otaknya itu sampai ke sana itu loh. Bayangin Roro Kidul jilbaban ini dan nenek selulup pula teles kabeh. Itu dahsyatnya orang Indonesia Mas. Dan itu jangan dihadapi secara ilmu atau fakta sejarah, hadapilah secara estetika. Itu keindahannya Gus Dur di situ. Jadi tidak semuanya itu pakai fakta hukum, tidak. Ada yang sifatnya keindahan, jangan dipertanyakan secara ilmu. Nah ini yang membuat ustadz-ustadz itu menakutkan, karena semua hal dihadapi secara hukum. Islam itu hanya hukum, padahal di atas hukum ada moral, di atas fikih ada akhlak, di atas akhlak ada takwa. Nah karena tidak punya presisi terhadap hierarki nilai ini, maka terjadi silang sengkarut sehingga terjadi ekstremitas. Jadi mereka tidak bisa membedakan ini firman Allah, ini sabda Nabi, ini tafsir ulama. Terus ini pendapat ustadz. Pendapat ustadz itulah yang sampai ke umat. Terus pendapat ustadz itu dianggap sejajar dengan firman Allah kan gitu Pak. Pendapat ustadz itu seolah-olah begitu mutlaknya, padahal itu semua tafsir dan semua orang punya hak untuk menafsirkan, punya hak untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan alam kan gitu. Oke. Jadi untuk Pak Z, saya tidak tahu apa
Z ini siapa? Bisa. Nanti akan saya tanya sama beliau. Kan kalau bahasa Jawanya bisa rumongso, ora rumongso bisa, kan bahasa Jawanya. Dan itu kan omongannya Rasulullah kan merasa, bukan berpikir. Ustaz, merasa lebih buruk itu tidak sama dengan berpikir lebih buruk. Kalau berpikir itu objektivitas, kalau merasa itu kerendahan hati. Jadi kita keluar rumah itu dengan tawaduk, dengan kerendahan hati, jangan merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, tapi pikiran harus tetap jernih, harus tetap objektif. Ini baik, ini buruk. Meskipun yang tidak boleh adalah menunjukkan kepada orang lain bahwa kita lebih baik dari dia. Kan gitu. Itu soal akhlak sudah itu. Nah, tapi saya mengerti kesedihan sampean. Dulu Wali Songo itu dalam waktu 3,5 tahun itu seluruh pulau Jawa masuk Islam karena mereka dengan lemah lembut, wabima rahmatin minallahi lintalahum, itu ya. Kalau engkau menghadapi manusia dengan sikap yang lemah lembut, maka mereka akan berkerubung di sekitarmu. Tapi kalau engkau bersikap keras dan kasar, maka mereka semua akan meninggalkanmu. Dan itu yang terjadi sekarang, Pak. Jangankan orang luar Islam, orang Islam dhewe wis wedi, Pak. Jumuahan niki wis angel-angel, dioreng-oreng nek jumuahan niku. Khutbah moreng-moreng ya kan gitu Mas ya. Tadi jumuane karo mesu-mesu dobel muring-muring itu. Saya akhir-akhir gak jumuan arek-arek. Traweh ya wis gak, saiki kan dulu kan tengkar Mas Umbu dulu, kalau NU traweh 23 rakaat, kalau Muhammadiyah 11. Sekarang ndak ada pertengkaran lagi karena nggak ada yang traweh. Seneng aku ndelok urip iki. Seneng. Jadi kalau Anda tolong menikmati Ustaz, Anda nikmati. Saya gini loh, saya dikafirkan itu saya, loh sampean itu kayak terus aku kafir, aku wis kepian kafir ya, wis suwe aku, Allah aja kafir, saya bilang gitu. Bingung dia, loh Allah kafir, kamu ngerti gak kata kafir itu apa? Kafir itu artinya to cover, untuk menutupi sesuatu. Kafir adalah orang yang menutupi. Jadi kafir itu bahasa Arab dulu artinya petani. Petani itu pekerjaannya menutupi tanah dengan tanaman. Kemudian diambil alih oleh teologi atau akidah, orang yang menutupi kebenaran Tuhan disebut kafir. Terus jadi bahasa Inggris bad cover. Lah ya memang iya kayak covering itu menutupi. Jadi itu bahasa Inggris. Sama dengan bahasa Jawa amuk itu jadi bahasa Inggris. Amuk itu bahasa Inggris sekarang. Dan tidak ada orang ngamuk kecuali di Indonesia. Revolusi tidak ada sing ono wong ngamuk tok, kan gitu. Sampai jadi bahasa Inggris karena itu fenomenal gitu. Nah, saya kembalikan ke saya teruskan yang kafir. Saya dituduh kafir itu saya ringan-ringan, malah tak salahkan. Sama kok kayak terus itu. Allah aja kafir. Loh kok Allah kafir? Kafir itu kan tidak berhenti, tidak berdiri sendiri. Menutupi apa? Tidak bisa menutupi tak, menutupi apa? Siapa ke siapa, apa siapa ke apa, kan begitu. Jadi Allah kafir enggak? Allah kafir kepada setan dan iblis, bener enggak? Nah, kan gitu bahasa, makanya pelajari bahasa. Kayak babi, sholat subuh wajib apa haram? Ah, sing haram. Ya. Bingung kiai-kiai kok lah ya jam pira saiki? Ini jam 11 malam sholat subuh, haram kamu. Sholat subuh nanti jam 5 pagi. Nah, makanya tidak ada kata yang berdiri sendiri. Kata itu ada di ruang, waktu, konteks, dan nuansa. Bahkan kata yang sama kalau nuansanya berbeda, pujian menjadi ejekan, betul Mbak? Kata-katanya sama. Ada perempuan tidak cantik, kita bilang ayu nirek, kan ngejek itu. Ya Mas. Jadi kata jangan dipercaya, lihat dulu di mana letaknya, ruang waktunya, konteksnya, dan nuansanya. Nuansa ini urusan estetika, urusan puisi. Kalau Anda tidak ngerti nuansa, karena nggak ngerti nuansa, akhirnya kata-kata dari Islam pakai secara ngawur. Bayangin TV ada 212, terus ada demo di HI, terus ada keluarga ikut demo, terus ditanya sama wartawan, Bapak dari mana?
dari Magelang, luar biasa. Loh, dari Magelang kok luar biasa itu? Apaan sih luar biasa itu? Coba Anda lihat penyiar TV itu dikit-dikit luar biasa, sampai tidak ada yang luar biasa sekarang. Oh, sembarang luar biasa. Mbak Via ke Bandung, ketemu temennya, tiba-tiba diajak ada pengajian ibu-ibu. Terus ibu-ibu, loh Mbak Novia apa kabar, sudah lama kelihatan, sekarang Mbak Novia di mana? Di Jogja, kata Mbak Novia. Semua bilang subhanallah. Loh, di Jogja kok subhanallah ya loh. Jadi uang itu cangkem itu sak metu-metu nih bang saya. Di Jogja kok subhanallah itu loh mas, kan ada alasannya mas. Orang bilang Allahu Akbar karena apa mas? Kan Allahu Akbar kan akibat dari sebab. Apa sebabnya kok Allahu Akbar? Karena kamu takjub terhadap pengalamanmu dari Allah, betul enggak? Misalnya ada apa? Sesuatu yang menyenangkan Anda bilangnya apa? Ada alhamdulillah kalau ringan. Kalau agak gede rezekinya masya Allah, gitu kan. Lebih gede lagi astagfirullah. Gede banget rezekinya Allahu Akbar kan gitu mas. Jadi ente jangan asal ngomong karena ada sebabnya. Kenapa sebuah kata diucapkan? Nah, Pak Z, menurut saya Anda nikmati aja memang aktsaruhum la yaqilun, kata Allah. Kebanyakan manusia tidak menggunakan akal. Boleh saya agak sedikit elaborasi secara internasional ya. Memang seluruh dunia itu terlibat aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan manusia di dunia tidak mau menggunakan akalnya. Saya ingin satu hipotesis. Di seluruh dunia ini orang tidak bisa berdamai kecuali menggunakan kemanusiaannya. Kalau dia pakai hati nurani kemanusiaan, mereka bisa berdamai. Jadi lolos dulu jadi manusia. Sekarang banyak orang Islam tapi jadi menungso gak iso. Kalau Anda pakai agama, pakai ideologi, pakai jargon-jargon, Anda tidak bisa berdamai karena Anda belum paham agama, belum presisi terhadap makna agama, sehingga agama sekarang mencelakakan. Bukan agamanya yang salah, tapi pemahamanmu terhadap agama yang membuat engkau tidak bersatu dengan yang lainnya. Gitu loh. Banyak contoh-contohnya, itu banyak contoh-contohnya. Sekarang di Selandia Baru butuh tumbal 50 orang ditembak dulu baru akrab toh mas sekarang. Di sini nggak pakai tembak-tembakan, langsung akrab ya toh. Laki perempuan campur ada masalah? Karena di sini tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, yang ada adalah manusia yang jujur, manusia yang ikhlas, manusia yang menyelamatkan satu sama lain. Di sini tidak ingat laki-laki dan wanita. Kalau Anda, ayo laki-laki sana, perempuan sini. Iku kok kami wedok nutekmu yuk. Di sini ndak inget perempuan toh Bu, sampean ndak, perempuan kan ndak inget dari tadi bahwa sampean perempuan. Ndak inget toh. Oh, state lho sing ketok. Ada tarik kentole ketok, sret ngene. Terus haram kentole ketok. Yang lainnya bilang loh, mana kentol? Kita tuh menangkap keindahannya, ndak kelihatan kakinya. Orang hanya bisa melihat fisik, maka dia akan bilang haram-haram. Kalau kita ndak. Loh, ndak usah kamu ketokno pupune, masih kok bungkus. Nek utekmu rusuh ya ketok, ya. Ya lega. Kan begitu. Jadi sekali lagi ya Mas, kafir tidak kafir ya. Haram tidak haram. Letaknya di mana? Di kopinya apa di lidahnya? Di lidahnya. Jadi mari kita introspeksi, memperbaiki lidah kita. Orang yang buta warna, kamu sugi merah hijau, bisa ngelihat enggak? Dia marah, apa kelabu kok merah? Iya toh? Kelabu itu loh merah. Loh dia buta warna kok. Kecuali orang Madura. Madura jelas hijau biru kalau orang Madura. Kalau Madura ini di luar di luar konteks lah. Ada yang Madura di sini? Wake ya. Kalau Madura ini makhluk khusus, jadi Allah dulu bikinnya itu khusus. Saya bikin manusia, saya bikin orang Madura gitu kan, jadi khusus. Lo bayangkan ke Mekah, semua orang yang pertama melihat Ka'bah kan nangis.
Begitu masuk Masjidil Haram terus shoot, ada Ka'bah, gitu kan, nangis toh. Orang Madura enggak, manduk-manduk. Loh kok manduk-manduk sampean? Pantas Ka'bah itu bisa menyinari seluruh dunia, terang benderang. Loh maksudnya lah aki sauno gedene. Jadi hanya orang Madura yang punya imajinasi bahwa Ka'bah itu aki. Coba mata ayo. Ya Allah, aku cerdasnya wong Madura ini. Saya itu merasa kadang-kadang merasa pinter Pak Zed, tapi saya tidak nyampe menghubungkan Ka'bah karo aki loh, gak nyampe aku. Kok isa lo aki lah, aki sauno gede nih jadi ya. Ya Allah Madura. Aduh ya Allah, untung ada orang Madura di dunia ini, kalau tidak ada kan lah ya apa, sumpah palapa ternyata orang Madura. Aslinya lapa-lapa mas, tapi karena yang memproklamirkan ini Gajah Mada turunan Madura, maka sumpah palapa. Aslinya lapa-lapa mas. Jual soto sate sampai ke Kanada, di sana bikin kota Toronto, aslinya Ronto-Ronto mas. Tapi karena orang Madura nyebutnya Toronto, aslinya Ronto-Ronto ya, guluk. Jadi saya tanya di Madura, aku naik nyetir sendiri sama adik-adik saya, berhenti di pinggir jalan, ono mbok-mbok nyuwun apa jamu, mbok bu guluk di mana bu? Tidak ngerti saya. Terus oleh 5 langkah noleh, lu guluk. Ya Allah, wis ta, kamu bangkrut ndak apa-apa. Kalau begitu kamu sedih cari orang Madura, dah. Dan jangan kamu ikut lomba lari di Madura. Jadi orang Madura lomba lari kan ada nomor 1, 2, 3, 4. Terus yang kasih kode 1, 2, 3. 3 lari semua, 1, 2, 3, 4-nya diem, 5, 6 juntim. Lu kamu diem aja, lu yang disebut cuma 1, 2, 3 pak, 4 tak disebut ya, saya tak lari saya pak. Ya pak, seneng cerita Madura gak entek ya, banyak saya. Oke, jadi menurut saya Pak, memang kita harus bijaksana Pak. Menurut saya tidak apa-apa, memang dunia isinya begitu. Memang mereka tidak ngerti bedanya firman sama tafsir kok Pak. Sekarang saya tanya, coba saya kasih satu contoh. Hukum potong tangan. Di Quran ada potong tangan. Yadun namanya. Yad itu tangan. Terus Allah juga ada firman yadullah. Misalnya biyadil khair, misalnya kulillahi malikal mulki tu'til mulka man tasya wanjul mulka mimman tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Jadi ada tangan Allah. Sekarang kalau hukum potong tangan di Arab, Anda coba ke Goa Hiro, akan banyak anak kecil yang tangannya buntung karena mereka nyopet atau ngutil, dipotong tangannya. Saya tanya, dalam Islam itu ada hukum langsung dari Allah, itu namanya qot'i, tunai, tidak bisa ditawar. Ada yang tafsir manusia namanya dhonni, berdasarkan prasangka atau hitungan kita. Hukum potong tangan ini menurut Anda qot'i apa dhonni? Itu langsung dari Allah harus potong tangan, ataukah itu tafsir kita untuk memotong tangan? Berarti Anda luar biasa. Sebab di mana-mana saya tanya itu qot'i, karena Allah yang bilang potong tangan. Loh, yang dimaksud tangan itu apa? Yang dimaksud tangan itu apa? Apakah Allah punya 5 jari-jari? Terus digawe nguruk-uruk ngene? Apakah Allah punya jempol? Emang tangan harus ini? Tangan kan bisa modal, bisa akses, bisa apa? Kesempatan, bisa peluang, macam-macam. Tangan kan macam-macam. Jadi hukum denda itu juga berarti hukum potong tangan, Thomas. Lah sekarang nyopet potong tangan, korupsi potong tangan. Nek korupsi potong gulu ah. Mosok nyopet potong tangan, jambret jumlahnya 10 kali lipat potong tangan sama, koruptor potong tangan.
Terus bagaimana dong Islam? Masa Islam kayak gitu? Berarti itu tafsir manusia, bukan hukum Allah. Nah makanya ada kekeliruan Pak Zaid. Misalnya kata syariah, syariah itu tidak bisa diciptakan kecuali oleh Allah. Yang ciptaan manusia namanya fikih. Fikih, sholat 5 waktu gini dirumuskan menjadi fikih. Wudhu itu dari syariat Allah difikihkan. Wudhu itu kata Imam Syafi'i, niat membasuh muka, tangan, kepala atau rambut, kaki, terus tertib, syarat yang ke-6, betul enggak? Allah enggak pakai yang niat sama tertib, Allah cuma bilang membasuh wajah, tangan, rambut, dan kaki, membasuh gitu dok. Apakah harus menyeluruh membasuh itu? Tergantung tafsirnya. Apakah membasuh kepala itu mesti seluruh rambut? Tergantung tafsirnya. Kalau Imam Hanafi menafsirkan membasuh rambut itu paling tidak ya 1/4 lah, seret gini loh. Kalau Imam Syafi'i sehelai rambut saja cukup, sudah sah. Jadi Anda kalau orang NU, orang Indonesia ini pengikut Syafi'i semua, kalau wudhu jangan repot-repot. Pas rambut ngene sitit, nah, sah itu asik tuh mas. Estetis toh, sah. Itu pun Anda tidak tahu, rata-rata orang tidak tahu. Jadi orang itu memang tidak ngerti Pak bedanya firman Allah, tafsir ulama, pendapat ustadz, dipikirnya sama. Gampangnya gini lah, padi itu setelah diolah manusia jadi beras, terus jadi nasi goreng. Nah Islam ini datang ke umat sudah jadi nasi goreng, dipikir itu padi. Enggak, itu sudah nasi goreng, karena padi bisa jadi bubur, bisa jadi tepung, bisa jadi macam-macam. Tergantung, ada mazhab tepung, ada mazhab. Ya jangan marah, ketela, singkong bisa jadi keripik, gedok, lemet, ya gitu ya. Nah ini ada mazhab lemet, ada mazhab keripik, ada mazhab gedok. Ya ndak usah marah, silakan yang gedok sing lemet yang. Makanya kalau di Jawa itu Sunan Kalijogo kasih 3 untuk pluralisme. Mohon maaf ya Pak Cahya. Jadi kalau Anda ini sekalian ya, karena saya tidak bisa setiap bulan ke sini, tapi kita rencanakan paling tidak 3 bulan sekali lah gitu ya. Dengan syarat saya diantar oleh istriku yang tercinta. Gak gelem gak tak keian. Liya apa bojo-bojoku dhewe sak karep-karepku tak jengking-jengking tak tekuk-tekuk lak sak karepku ngawur ae kon melok ae kon. Ya gitu kemesraannya Mas ya. Apa mau ngomong apa mau. Jadi Mas Sumbu kenapa kita tumpengan? Jadi ada 4 struktur Mas, ada ambeng itu nasi diamparkan. Terus ada tumpeng itu nasinya dibikin mengerucut ke atas makin sedikit, makin kecil. Terus ketika ilmu barat datang, kerucut ini, tumpeng ini menjadi piramid. Ada regulasi teknologis, ya, ada batasan-batasan kaku. Kalau lingkaran kan tidak terhingga yang tumpeng, tapi kalau dengan renaissance, dengan ilmu pengetahuan modern kita menjadi piramid. Terus ada Ka'bah. Apa bedanya? Ambeng, tumpeng, piramid, Ka'bah. Nyun sewu ya, ini tafsir saya, jangan dipikir firman lo ya. Mana kitabnya Cak? Ya kitabku iki mang, jika tak tahu leseh. Gitu ya. Semua orang berhak kok Mas, asal nanti tanggung jawab kepada Allah kan gitu. Jadi kalau ambeng Mas, itu kan belum ada struktur, belum ada hierarki sosial, belum ada feodalisme, belum ada sistem kekuasaan, itu ambeng menghampar. Small is beautiful itu loh kan, itu. Kemudian kalau tumpeng Mas, itu gini. Orang itu ada yang pinter, ada yang agak pinter, ada yang tidak terlalu pinter, ada hierarkinya. Ada IQ-nya 140, ada IQ-nya 110, ada IQ-nya 80, ada IQ yang di bawah 80. Jadi pasti ada hierarki, pasti ada tumpeng. Itu. Terus sama Sunan Kalijogo tumpeng ini dikasih 3, kalau tumpengan dikasih 3 kembang.
satu mawar, satu lagi kenongo, satu lagi kantil. Mohon maaf ini, mawar itu kan yang paling indah dari semua bunga, maka dia dipilih mewakili pluralisme. Sebenarnya berarti apa mawar? Mawar itu dari kata mawarno mawarni, berwarna-warni. Jadi bangsa itu macam-macam, ada Bugis, ada Madura, ada Jawa, ada Sunda, ya. Ras macam-macam, manusia juga macam-macam, ada lucu, ada tegang, ada lembek, ada keras, macam-macam. Itu mawarno mawarni. Singkat kata, mawarno mawarni ini juga punya hak untuk kenongo. Kenongo itu apa? Kenongono, kenongunu, kenongene. Ya, mohon maaf ya. Kamu boleh milih apa saja, silakan. Monggo, it's okay. It's your choice. It's your right. Ya.